Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Ada beberapa Sobat Football United, terima kasih ya, yang di kolom komentar memberikan masukan. Bang, bahas dong interview Lisandro Martinez dengan MUTV dengan Manchester United. Oke, gue akan ambil sebuah artikel dari manunited.com yang membahas terkait dengan hal tersebut, di mana tentu saja dirangkum ya, ada beberapa poin penting terkait dengan wawancara Lisandro Martinez. Judulnya adalah berbicara tentang hal ini membuat saya sangat emosional ya, memiliki emosi yang sangat banyak. Jadi di sebuah interview terbaru, Lisandro Martinez berbicara sangat kuat ya terkait dengan awalnya, awal dia bermain di Manchester United dan juga passionnya ya terhadap Manchester United, mewakili Manchester United. Dan pemain belakang ini sebelumnya juga telah memberitahukan bagaimana dia memiliki pendapat terkait dengan keluarganya ketika datang di Carrington, karena itu ya membuat dia sangat bersyukur. Dia berbicara kepada kita di awal tahun ini bagaimana saya tidak ingin untuk keluar dan juga memakan dunia dengan sangat kuat ya. Saya memberi segalanya di latihan dan juga di pertandingan. Ingatan dari masa kecilnya di Argentina ini membuat menyalakan api di dalam diri Lisandro Martinez. Dan ya tentu saja salah satu kekuatannya ada pada karakter. Dan dia sekarang ini sedang recovery dari cederanya. Dia juga mengatakan ya kalau tentang masalah rehabilitasi dia dan juga harapannya di tahun 2024. Lisandro Martinez mengakui kalau sisi teknik dan juga sisi mental ini sangat penting. Dan dia juga mengatakan ya tentu saja saya selalu melakukannya setiap hari. Ini tidak tergantung berapa atau kapan saja. Saya pikir ini sangat penting untuk diingat dari mana Anda mulai. Kita berbicara mengenai hal ini dan saya sangat merasakan emosional ya. Ini sangat penting bagi saya. Tentu saja saya sangat bersyukur. Anda harus bersyukur. Anda melihat tempat ini, Anda melihat lambang ini, Anda melihat ke stadion, Anda melihat orang-orang, Anda melihat fans, Anda melihat passion. Anda harus fight, Anda harus berjuang untuk orang-orang ini. Anda harus berjuang untuk semuanya. Ini bukan hanya tentang Anda, ini tentang jutaan dan jutaan orang. Kita butuh untuk tetap rendah. Kita tetap butuh untuk merendah ya. Artinya kita tetap butuh untuk menaruh kaki di atas bumi dan ya terus bergerak, jangan berhenti. Tidak ada alasan dan ya itulah dia. Ya, ini luar biasa bagaimana. Jadi begini, sempat di salah satu konten gue menyinggung bahwa sebenarnya yang gue inginkan nomor satu untuk pemain yang tampil atau katakanlah ditransfer oleh Manchester United itu nomor satu bukan pemain yang dengan teknik bagus ya kan, skill bagus, resume yang mengkilap katakanlah demikian ya, rekam jejak yang sangat-sangat oke, golnya, asisnya, tacklingnya, interceptnya. Enggak. Gua percaya ketika tim scouting Manchester United mengincar pemain, mereka sudah menganalisa, mereka juga memiliki identifikasi ya, mereka juga bekerja dengan data-data, mereka juga mengirim pemandu bakat, mereka juga menyaksikan. Karena apa? Dua hal. Nomor satu, bagaimana valuasi investasi yang akan dikeluarkan Manchester United klub ya terhadap pemain tersebut, kontraknya, gajinya, transfernya. Ini kan angka yang besar. Jadi tidak mungkin mereka ini asal-asalan menurut gue. Dan itu nomor satu. Nomor dua, dari situ membuat gue yakin sebenarnya ya pada dasarnya siapapun yang didatangkan oleh Manchester United secara individu, mereka ini memiliki teknik yang bagus, yang luar biasa bahkan.
Namun justru yang paling penting menurut gue adalah bagaimana pemain-pemain tersebut memiliki karakter. Ketika mereka datang ke Manchester United, ketika mereka memakai jersey Manchester United ya, seperti apa nih motivasinya, visinya bermain di Manchester United itu tuh seperti apa? Apakah mereka sudah puas dengan situasi sekarang mereka bermain di Manchester United? Apakah mereka sudah puas mendapat kontrak yang nilainya tinggi ya? Atau memang ada hal yang lain yang ingin mereka lakukan? Gua mengikuti Manchester United dari zamannya Sir Alex Ferguson di tahun 90-an tentu saja. Gua melihat ada pemain-pemain yang memang datang dengan motivasi yang berbeda-beda. Tapi banyak juga pemain-pemain tersebut yang dibuat oleh Sir Alex Ferguson ya. Akhirnya mereka ini memang datang ke Manchester United untuk membawa Manchester United bisa berprestasi. Jadi mereka akan melakukan segalanya untuk Manchester United. Mereka berjibaku di atas lapangan, mereka fight di atas lapangan, mereka menciptakan bukan menciptakan sih, mereka bisa membawa karakter yang diciptakan oleh Sir Alex Ferguson ya. Mereka bisa sekali lagi membawa karakter yang diciptakan oleh Sir Alex Ferguson di dressing room ke atas lapangan dengan sempurna menurut gua, sehingga ya Manchester United susah dikalahkan. Manchester United bahkan ketika tertinggal mereka terus berusaha untuk menang sampai dengan menit terakhir, detik terakhir bahkan. Jangan lupa ada yang istilahkan Fergie time. Itu menurut gue implementasi dari hal-hal tersebut. Sehingga ini sebenarnya yang gue harapkan di posisi nomor 1. Lebih dari teknis lah, kemampuan apapun itu yang berbau skill individu, katakanlah demikian, dan rekam jejak dari tim sebelumnya. Tapi gue lebih ingin pemain itu ketika datang memang mereka bersyukur bermain di Manchester United, mereka ingin melakukan segalanya di Manchester United. Dan ini yang gue lihat kenapa kok Erik ten Hag ya, terutama di musim panas pertama sebagai manajer Manchester United, mendatangkan pemain dari lingkaran terdekatnya. Karena apa? Tentu saja kalau berbicara tentang masalah teknis pemain ya, bisa dengan YouTube, bisa dengan kertas-kertas data, angka-angka, ya kan, cuplikan-cuplikan, ataupun juga ya rekomendasi dari sana dan sini dari scouts Manchester United. Tapi bukan itu nampaknya yang diinginkan oleh Erik ten Hag. Tapi Erik ten Hag ingin juga ada kepastian dari sisi karakter, bahwasanya pemain itu ketika datang di Manchester United ya nurut dengan Erik ten Hag, mau mengimplementasikan karakter yang diinginkan oleh Erik ten Hag di atas lapangan. Dan untuk ini ya Erik ten Hag butuh tahu sisi lain pemain di luar lapangan. Gue masih ingat bagaimana Sir Alex Ferguson juga ketika melakukan cek ya terhadap pemain yang akan didatangkan di Old Trafford, baik itu pemain yang dari luar maupun juga pemain yang dari internal, ini dilakukan secara cermat. Bukan hanya kemampuan skill saja, tapi juga Sir Alex datang ke keluarganya, berbicara dengan keluarganya, dengan orang tuanya, ingin mengetahui lebih jauh bagaimana karakter pemain ini ketika down seperti apa, ketika di atas seperti apa, dan lain-lain. Dan menurut gue ini sangat penting. Nyaris selama 10 tahun belakangan ini Manchester United ketika merekrut pemain berdasarkan rekam jejak teknis saja lah, berapa kontribusinya, golnya, asisnya, tacklingnya, interceptnya, hal-hal demikian saja. Tapi ketika datang ke Manchester United, pemain itu seperti kayak kehilangan karakter jati dirinya. Mereka kayak di Manchester United and then what? Lalu apa yang akan dilakukan? Banyak sekali pemain-pemain tersebut, sehingga tidak jarang ya, bahkan sering juga pemain itu yang memiliki rekam jejak dengan angka-angka yang luar biasa, statistik, bahkan juga permainan di klub sebelumnya, tapi ketika datang ke Manchester United melempem seperti kayak kerupuk kena kuah. Banyak sekali kan pemain yang seperti itu, bahkan didatangkan dengan mahal pula. Gua lanjutkan di artikel ini. Keluarga sangat penting. Lisandro Martinez tentu saja memiliki reputasi yang sangat kuat ya dari karirnya sejauh ini. Bagaimana dia juga ya memiliki ketangguhan karakter di sana, dan ini merupakan salah satu alasan kenapa Erik ten Hag membawanya dari Ajax di tahun 2022. Karakter ini merupakan sesuatu yang berarti sangat besar bagi pemain yang memenangkan Piala Dunia, dan dia juga sangat bangga memberikan kredit kepada keluarganya ketika ditanyakan seberapa besar karakternya dia sebagai personal. Anda harus
Oke, dia mengatakan kalau ya saya datang dari sebuah keluarga yang indah dengan value yang besar, dengan respect, dengan segala kerendahan dan juga banyak rasa syukur di sana. Saya mengapresiasi setiap detik dari hidup saya dan saya berpikir tentang ayah saya, tentang kakek saya, tentang ibu saya dan banyak orang. Dari awal hidup saya, ayah saya selalu mengatakan Anda bisa atau kamu bisa berkembang lagi lebih dari siapapun. Jadi saya berjuang untuk makanan Anda. Itu yang selalu dia katakan kepada saya. Saya berusaha untuk berjuang, saya berusaha untuk menjadi seorang yang baik, untuk membagikan cinta saya kepada orang-orang di sekitar saya, untuk menjadi sebuah contoh besar dari semua orang. Dan saya berusaha untuk menang. Saya berusaha untuk memberikan segalanya dari saya. Saya pikir ini sangat penting, keluarga saya. Dan terakhir, dia juga memberi update ya terkait dengan cederanya. Dia mengatakan ya sangat baik, sekarang saya ini sangat baik. Rehabilitasi saya ini berjalan dengan bagus ya, di jalan yang saya inginkan dan saya merasa kuat melakukan segalanya dengan Ibrahim Karim, Visio. Dia sangat luar biasa dan juga Departemen Kesehatan. Mereka mengatur saya ya dari hari pertama. Jadi semuanya ini sangat penting dan ya semuanya sangat sempurna untuk saya. Jadi semakin dekat Lisandro Martinez untuk kembali ke Manchester United. Dan sekali lagi ya, tipe pemain seperti inilah. Dan gue juga melihat contoh nih, Anthony. Gue juga melihat salah satu kekuatan dari Anthony sebenarnya ada pada karakternya sih. Oke, dia memiliki skill, dia memiliki gerakan yang cepat, tapi dari Ajax sebenarnya sudah terlihat bagaimana kepercayaan diri dari pemain ini itu merupakan salah satu atribut yang terbesarnya. Bagaimana saat ini dia sedang ditimpa kasus, tapi banyak orang sudah lupa dalam tanda kutip. Sesungguhnya kasus ini setahu gue ya belum ada akhirnya loh. Apakah akan seperti apa? Tapi dia ketika bermain di atas lapangan dia bisa bermain luar biasa. Contoh, ketika Manchester United berhasil menahan imbang Liverpool di Anfield. Gua pernah berada di Anfield. Gua tahu bagaimana stadion ini ya itu sangat mengerikan dalam tanda kutip untuk tim tamu. Karena ya sangat-sangat luar biasa lah atmosfernya. Tapi bagaimana Anthony dengan sekali lagi ya masalah personal yang masih ada, dia bisa tampil luar biasa di sana. Ini salah satu poin plus. Kritikan bagaimana harga yang tinggi mungkin belum sesuai dengan ekspektasi dari banyak fans, tapi dia tetap berusaha untuk selalu menunjukkan di usia yang masih muda 22-23 tahun. Pemain lain yang gua juga baca artikel memiliki karakter yang kuat, Andre Onana. Juga demikian, salah satu atribut terbesarnya ada pada karakternya, kepercayaan dirinya. Bagaimana dia melakukan banyak error, kesalahan, berujung kekalahan. Bahkan bagaimana Manchester United tidak bisa lolos fase grup Champions League. Banyak kontribusi dari kesalahan-kesalahan Andre Onana. Tapi dia juga tetap berusaha untuk tampil tenang. Dia tetap menunjukkan karakter yang kuat di bawah Mistar. Sehingga dia tetap berusaha untuk memberikan kontribusi ya yang positif terhadap tim. Bagaimana dia tetap tenang ketika menerima bola di belakang dengan tekanan maupun pressing dari pemain lawan ya. Dengan semua komentar, semua kritikan yang ada di punggungnya dia, di belakang dia tetap berusaha untuk tampil tenang. Juga ketika dia melakukan save penting di beberapa pertandingan. Dan menurut gua mungkin inilah yang lebih penting bagi Manchester United, utamanya ketika merekrut pemain. Yes, sisi teknis ya, itu juga penting. Tapi juga bagaimana sisi non-teknis berupa karakter seorang pejuang, karakter seorang fighter, karakter seorang pemain profesional ya, yang tahu apa itu arti membela Manchester United. Ada satu hal tadi yang disebutkan oleh Lisandro Martinez sebelum gue akhiri video ini adalah bagaimana dia sadar ada jutaan dan jutaan orang di belakang Manchester United, fans secara global, di mana fans ini juga memiliki ekspektasi kepada para pemain ini bermain di atas lapangan. Dan yang ingin ditunjukkan oleh Lisandro Martinez adalah bermain dengan luar biasa, memberikan segalanya di atas lapangan. Yang menurut gue inilah sebenarnya yang gue secara pribadi inginkan dari setiap pemain Manchester United di atas lapangan. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Bisa drop di kolom komen. Jangan lupa like, subscribe. Sehat-sehat selalu sekeluarga. Jangan lupa like, subscribe sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.